Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 6 April tahun 2025. Saya menghadirkan sebuah kisah antara majikan dengan pembantunya. Imah, usianya sekitar 19 tahun, asal Sukabumi. Wajahnya memang lumayan manis, lugu, ditambah lagi dengan kulitnya yang putih cerah. Badannya agak kecil, tingginya sekitar 150 cm. Terus terang, sang majikan sudah punya perasaan dan pikiran negatif sejak pertama kali dia diperkenalkan. Entah bagaimana. Ada perasaan aneh di hati sang majikan. Terlebih lagi ketika beradu pandang dan dia memberi senyum sembari menunduk. Agar tidak terbongkar, sang majikan segera mengambil langkah pengamanan. Hanya beberapa hari setelah istrinya kembali dari luar negeri, Imah minta berhenti. Alasannya pulang kampung karena orang tuanya sakit keras. Tentu saja itu bohong. Yang betul adalah dia diamankan di sebuah kamar kos yang letaknya tidak jauh dari kantor sang majikan. Sang majikan juga membiayai semua kebutuhan sandang pangannya. Hampir setiap siang sang majikan mampir ke sana untuk melakukan bersamanya. Kadang-kadang sang majikan juga menginap 1-2 malam dengan alasan dinas keluar kota. Dan itu telah berjalan hampir 2 tahun sampai saat ini. Semua petunjuk dan instruksi dilaksanakannya dengan sangat baik. Nampaknya dia cukup rajin dan berpengalaman, serta pandai pula menjaga anak. Hari kedua, pagi-pagi sekali, sang majikan berpapasan dengan Imah di muka pintu kamarnya. Sang majikan sedang menuju ke kamar mandi ketika dia keluar kamar. Dia pasti baru selesai mandi karena harum. Saat itu dia mengenakan rok span dan t-shirt seperti yang umum dikenakan ABG zaman sekarang. Sang majikan jadi seperti orang tolol, mematung diam sembari memandangi Imah. Sejenak gadis itu membalas tatapannya, lalu menunduk dengan muka memerah. Sang majikan lekas-lekas berlalu menuju kamar mandi. Lewat tengah malam, sang majikan berbagi dengan istrinya di ruang TV. Besok istrinya berangkat untuk kurang lebih 3 minggu, jadi malam itu mereka habiskan dengan berduaan. Sebelumnya mereka menonton film terlebih dahulu untuk lebih spesial. Seperti biasa, mereka berbagi dengan banyak cara dan lama. Pada akhir acara, di saat-saat menjelang mencapai puncak, tiba-tiba sang majikan merasa ada seseorang mengawasi di kegelapan. Sang majikan tidak bercerita kepada istrinya, sementara dia tahu orang itu adalah Imah. Yang dia tidak tahu, berapa lama gadis itu menyaksikan acara tersebut. Keesokan harinya, sore-sore, istrinya berangkat ke Thailand. Sang majikan mengantarnya ke airport bersama putra mereka. Hari itu kebetulan Sabtu, jadi dia libur. Pulang dari airport, dia mendapati Imah mengenakan t-shirt berwarna pink yang kemarin. Jantungku langsung dak-dik-duk melihat penampilannya yang tak kalah menarik dibanding ABG Jakarta. Selintas sang majikan teringat pesan istrinya, tapi kenyataannya dia membiarkan Imah berpakaian seperti itu terus. Bahkan diam-diam sang majikan memandangnya saat Imah menyapu dan membersihkan halaman rumah. Sang majikan keluar rumah untuk menghindari Imah, atau lebih tepatnya, untuk menghindari keinginannya sendiri. Hampir tengah malam, baru dia pulang. Sang majikan membawa kunci sendiri, jadi ia pikir Imah tidak akan menyambutnya untuk membukakan pintu. Dia berharap gadis itu sudah tidur, agar malam itu tidak terjadi hal-hal yang negatif. Tetapi ternyata dia keliru. Imah membukakan pintu untuknya. Dia mengenakan daster yang tadi pagi. Rambutnya yang ikal sebahu agak aut-autan. Sang majikan lekas-lekas berlalu meninggalkannya. Padahal sejujurnya saat itu dia ingin sekali melakukannya. Sengaja sang majikan mengurung diri di dalam kamar sesudah itu. Tapi dia benar-benar tidak dapat tidur. Bahkan pikirannya terus-menerus dibayangi wajah manis Imah. Entah berapa lama dia melamun, niatnya untuk mengajak Imah timbul tenggelam,
silih berganti dengan rasa takut dan malu. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara orang meminta-minta tolong dengan lirih. Tanpa pikir panjang, sang majikan langsung melompat dari tempat tidur dan segera berlari ke arah suara. Ternyata itu suara Imah. Sejenak dia berhenti di muka pintu kamarnya. Tetapi entah mengapa, kini sang majikan berani masuk.
Belakangan baru dia ketahui bahwa Imah itu seorang janda. Dia dipaksa nikah sejak usia 14 dengan lelaki berumur yang cukup kaya di desa. Ternyata suaminya seorang pemabok dan penjudol. Satu-satunya yang disukai Imah dari lelaki itu adalah kelebihannya dalam kebutuhan pribadi. Hanya itu yang membuatnya sanggup bertahan 4 tahun berumah tangga tanpa momongan. Baru setahun yang lalu suaminya meninggal, sehingga statusnya kini resmi menjadi janda. Pantas saja keinginannya begitu tinggi. Dia mengaku bahwa keinginannya langsung datang kembali sejak pertama kali bertemu sang majikan. Sehingga diakuinya bahwa sejak hari itu, dia terus berusaha untuk menarik perhatian sang majikan. Dalam sekejap, Imah sudah dalam suasana kurang benar. Imah memintanya mematikan lampu kamar, tapi sang majikan menolak. Dia justru senang menonton kelebihan Imah di bawah cahaya lampu yang terang benderang begitu. Saat itu di benaknya terlintas wajah istri dan putranya. Tetapi keinginan untuk meraih puncak bersama Imah membuang jauh-jauh segala keraguan. Dan tanpa menunggu lama lagi, dia segera memulainya. Matanya tertumbuk pada jam dinding. Hampir pukul 4. Entah berapa jam sang majikan telah menghabiskan waktu bersama pembantu bernama Imah ini. Maka tanpa berkata-kata lagi, dia tinggalkan Imah seorang diri. Dalam hati dia bertekad untuk tidak akan pernah mengulang perbuatan tadi. Mengetahui sang majikan sudah bangun, Imah segera menyiapkan sarapan untuknya. Kopi susu hangat, roti isi kornet kesukaan, serta 2 butir telur ayam setengah matang. Walaupun dia tidak berkata apapun, ia rasakan kemesraan yang luar biasa dalam pelayanannya itu. Dia alihkan pikiran itu dengan berkonsentrasi membaca koran mingguan sembari menyantap sarapan yang disediakan Imah. Sesudah itu, lekas-lekas dia pergi mandi. Dia harus menghindari kesempatan berduaan dengan Imah. Maka, siang itu sang majikan pergi membawa Gavin ke rumah mertuanya. Gavin bermain dengan riang gembira di rumah neneknya. Banyak yang menemani dia di sana. Sang majikan jadi bebas beristirahat, tapi itu malah membuat banyak peluang untuk mengingat-ingat dan melamunkan Imah. Sambil rebahan menatap langit-langit kamar, sang majikan teringat kejadian semalam. Tiba-tiba otaknya mengkalkulasi waktu. Saat ini baru pukul 1 lewat sedikit. Kalau ia tinggalkan Gavin di rumah ini, lalu dijemput lagi nanti malam, maka sang majikan akan punya waktu bebas, setidaknya 8 jam bersama Imah. Dengan kesadaran penuh, ia matikan akal sehatnya. Dia pulang sendirian. Tentu saja Imah yang membukakan pintu pagar, karena memang tidak ada orang lain lagi di rumah. Mengetahui tidak ada Gavin, dia memandang sang majikan dengan mata berbinar-binar. Sang majikan pura-pura tidak tahu. Belakangan Imah mengakui bahwa saat itu dia girang sekali, karena memang dia tengah mengharapkan sang majikan datang sendirian tanpa Gavin. Sepanjang pagi dia menyesali apa yang telah mereka lakukan semalam. Tetapi sama seperti sang majikan, ujung-ujungnya dia mengharapkan itu terulang kembali.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Senin tanggal 7 April tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah antara seorang pemuda bernama Bram dengan dosen agama yang mempunyai nama Bu Laura. Cerita ini bermula saat Bram sedang santai di kantor. Tiba-tiba saja, seorang satpam memberitahu Bram bahwa di luar ada seorang wanita yang ingin menghadap padanya. Meski kantor sedang istirahat, Bram izinkan tamu itu masuk ke ruang kerjanya. Alangkah kagetnya ketika lihat tamu itu. Dia adalah seorang wanita bule yang sudah sangat Bram kenal karena beliau dosen pengajar agama. Bram memang memasang iklan di media cetak dan elektronik, isinya mencari tenaga profesional untuk beberapa posisi, terutama manajer. Tapi Bram nggak nyangka kalau dosen pengajar agamanya yang terkenal jutek di kampus itu akan melamar kerja pula. Tak lama kemudian, Bu Laura sudah berada di dalam mobil. Mereka berdua meluncur menuju ke arah kantor yang masih dibangun dan mendekati tahap finishing. Kantor yang sedang dibangun itu terletak di luar kota, dekat perumahan di mana Bram sudah membelikan rumah untuk Tamara, calon istrinya. Dosen pengajar agama di kampus Bram memang banyak blasterannya, bahkan yang asli bule juga ada. Tapi tentu saja mereka sudah bisa berbahasa Indonesia semua. Bu Laura memang cantik, tapi sayang, sikapnya di kampus selalu jutek, sehingga Bram kurang menyukainya. Tapi kalau dia menjadi anak buahnya kelak, pasti lain lagi masalahnya. Kemudian Bram menjelaskan gaji dan profit yang akan dia terima setelah menjadi manajer marketing nantinya. Tentu saja Bu Laura kaget karena nominal gaji dan profitnya pasti jauh di atas gajinya sebagai dosen pengajar agama. Tiba-tiba Bu Laura memberikan hadiah di pipi kiri. Bram terkesiap karena tak menduga bakal mendapatkan pemberian seperti itu di pipi segala. Maka dia pun tidak bisa bersikap kaku lagi. Dia belokkan mobilnya ke bahu jalan, lalu Bram hentikan, tapi mesinnya tetap aktif. Dalam keadaan tersenyum seperti itu, Bu Laura memang cantik sekali. Terutama matanya yang sayu membuat Bram jadi ricuh. Ingin sekali memintanya, tapi Bram masih menghormatinya sebagai dosen pengajar agama. Tapi Bu Laura seolah tahu apa yang Bram inginkan, dan dia pun mendahuluinya.
membuat Bram gelagapan. Tapi dengan cepat, Bram membalasnya. Bermenit-menit mereka saling balas di dalam mobil yang kacanya gelap semua itu, sehingga tidak ada rasa takut akan kelihatan dari luar. Setelah terlepas, Bu Laura menyandarkan kepalanya di bahu kiri. Beberapa lama kemudian, Bram belokkan mobilnya ke pelataran parkir sebuah restoran bertaraf internasional. Suasana di dalam restoran itu kebetulan sedang sepi, karena jam makan siang sudah lewat. Sudah jam 4 sore kala itu. Sementara itu, suasana perasaan Bram jadi berubah drastis kalau dibandingkan dengan suasana di kampus. Karena Bu Laura terus-terusan menatap dengan mata sayunya dan menyunggingkan senyum manisnya terus. Bram memesan steak double, combo cola, dan kopi espresso tanpa gula. Sementara Bu Laura memesan spaghetti bolognese dan jus guava. Setelah selesai makan, mereka tinggalkan pelataran parkir restoran itu menuju ke rumah Bu Laura. Ternyata rumahnya terletak di kompleks perumahan kelas menengah. Tidak sederhana, namun tidak terlalu mewah. Tapi begitu Bram sudah masuk ke dalam rumah dosen pengajar agamanya itu, kelihatan penataannya serba klasik. Mungkin almarhum suaminya punya selera serba klasik. Tapi untuk seorang dosen pengajar agama seperti Bu Laura, penataan serba klasik begitu memang cocok, sehingga segalanya tampak serba intelektual.
Bram ditinggalkan sendirian di ruang tamu itu, dengan perasaan seperti sedang bermimpi, bahwa Bu Laura yang terkenal jutek di kampus itu, kini hampir berada di dalam genggamannya. Tak lama kemudian, Bu Laura muncul lagi, sudah mengenakan gaun yang terbuat dari bahan kaos berwarna biru tua. Tadinya Bram pikir dia akan langsung duduk di sampingnya, tapi ternyata tidak. Dia malah berdiri di depan Bram dan menunjukkan sesuatu pada seraya berkata, "Bagaimana? Apakah aku punya nilai yang sesuai dengan kriteriamu untuk dijadikan kekasih?" "Oh my God, sangat sesuai," sahut Bram dengan mata tak berkedip. Bram masih berdiri terpaku ketika Bu Laura sedang mempersiapkan dirinya tanpa keraguan sedikit pun. Mulailah Bram membayangkan betapa romantisnya kalau dia sudah melaksanakannya nanti. Lalu ia pun menarik pergelangan tangan dan menuntun masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya itulah, ia membantu Bram untuk menyamakan kondisi agar sama seperti dirinya. Dan setelah dalam keadaan yang sama, ia spontan kaget dan terpana saat menyaksikannya. "Bram, ternyata kamu punya kejutan bahwa di balik wajah tampan ini, ternyata menyimpan sesuatu yang sangat menjanjikan," ucapnya dengan bahagia. "Aku yakin bisa move on. Ibu akan menjadikan Bram satu-satunya kekasihku," ucap Bu Laura seraya memulainya dengan penuh perasaan. Bram pun menyambutnya dengan senang hati. Namun, dia tidak langsung ke tujuan. Intinya, Bram masih ingin berlama-lama agar suasana malam itu semakin romantis dulu, biar lebih berkesan hasilnya nanti. Semakin jauh melangkah, maka terdengarlah suara Bu Laura. "Sejak suamiku meninggal, ini adalah pertama kalinya aku dengan seorang pria, Bram." Bram tidak menjawabnya karena aku sedang sibuk berusaha untuk membuat Bu Laura semakin senang. Setelah beberapa lama, Bram dengar Bu Laura pun memohon agar segera saja Bram sempurnakan. Dia pun dengan senang hati menurutinya. Rasanya detik-detik yang menentukan pun mulai datang setelah beberapa lama kemudian. Tapi Bram berusaha untuk mengatur napas agar tidak terlalu cepat kelar. Sampai akhirnya, Bu Laura kembali memberikan kode-kode kalau akan segera dapat yang kedua kalinya. Akhirnya, Bram berhasil meraih detik-detik indah itu bersama-sama dengan dosen pengajar agama yang jutek, tapi cantik itu. Malam itu, Bram dan Bu Laura terus mengulangnya tanpa mengenal lelah, sampai 5 tahapan hingga lewat tengah malam barulah semuanya selesai. Lalu bersih-bersih di kamar mandi dan sama-sama merebahkan diri di atas bed sebelum tidur. Masih sempat Bu Laura menceritakan kisah pribadinya. Bram terharu mendengar curhat Bu Laura tentang masa lalunya. Bahwa ia menikah dengan seorang pengusaha yang baru menceraikan istrinya, karena Bu Laura tidak mau dijadikan istri kedua. Lalu hidupnya bahagia di samping pengusaha itu, meski lelaki itu 20 tahun lebih tua dari Bu Laura. Pengusaha itu sangat memanjakan Bu Laura. Maklum perbedaan usia mereka sangat jauh, sehingga pengusaha itu memperlakukan Bu Laura seperti memperlakukannya terhadap anak kandungnya sendiri. Bu Laura pun berusaha untuk mencintai lelaki itu meski usianya jauh lebih tua. Dan akhirnya ia merasakan bahagianya bersuamikan lelaki yang sudah tua. Karena lelaki itu seolah sudah membuang egonya dan hanya mengutamakan kebahagiaan Bu Laura. Katakanlah, Bu Laura tidak merasa kekurangan apapun dalam kehidupannya karena selalu dimanjakan oleh suaminya. Namun, ternyata kebahagiaan itu hanya berlangsung 2 tahun. Karena pada tahun ketiga, lelaki tua itu mengidap kanker hati yang mustahil bisa disembuhkan. Lalu lelaki itu dirawat di sebuah rumah sakit paling terkenal. Cukup lama dia dirawat di rumah sakit yang terkenal dan termahal itu. Tentu saja ia harus menjalani berbagai macam cara pengobatan di rumah sakit itu agar dia bisa sembuh. Tapi ia hanya bisa bertahan selama 7 bulan saat dirawat, setelah berkali-kali menjalani kemoterapi dan sebagainya. Lelaki itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya.
Lalu bagaimana dengan harta peninggalan pengusaha itu? Boleh dibilang habis untuk membiayai perawatannya. Hanya rumah yang ditinggali oleh Bu Laura itu, sisanya berikut segala isinya. Bu Laura yang sudah terbiasa hidup bergelimang harta tanpa kekurangan apa-apa, tapi setelah suaminya meninggal, dosen pengajar agamanya itu seolah harus mulai dari nol lagi. Banyak sekali kekurangan yang harus ditutupi oleh Bu Laura. Belakangan ini, Bu Laura sering memikirkan semua itu. Bahkan setelah berhari-hari mempertimbangkannya, akhirnya dia memutuskan untuk resign sebagai dosen pengajar agama, lalu mencari pekerjaan baru di perusahaan swasta. Sampai akhirnya dia membaca iklan yang Bram muat di media cetak dan elektronik. Begitulah ceritanya Bram, ucap Bu Laura di akhir penuturannya. Kalau aku mempertahankan statusku sebagai seorang dosen pengajar agama, aku akan selalu banyak kekurangan, karena aku harus selalu membantu mama dan adik-adikku. Selanjutnya, mereka terdiam dalam kantuk yang tak tertahankan, dan akhirnya sama-sama tertidur nyenyak. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.